Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dimas Nugraha. Jadi di video kali ini saya akan mereview majalah Tempo dengan ada 4 berita, yaitu ada berita pertama berjudul Korupsi Daging Berjanggut, berita kedua berjudul Mega Korupsi Simulator Kemudi, berita ketiga berjudul Villa Jenderal di Balik Banjir Jakarta, kemudian berita keempat berjudul Penjara Khusus yang Terbongkar. Oke, kita akan masuk ke berita pertama, yaitu korupsi daging berjanggut. Awalnya publik dikagetkan oleh peristiwa tangkap tangan KPK terhadap Ahmad Fatonah, seorang kurir, lalu Lutfi Hasan Ishak yang merupakan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera. Keduanya ditangkap atas sebuah perkara suap. Melalui Yudi, majalah Tempo mengangkat cerita perselingkuhan uang, kekuasaan, dan korupsi partai dakwah. Laporan tersebut tertulis suap sapi berjanggut dan hangus, sejumlah petinggi PKS terpanggang perkara suap daging impor. Berita tersebut terbit pada Februari 2013, serta selingkuh Fatonah dan Partai Dakwah terbit pada Mei 2013. Berita tersebut dapat terbit melalui penelusuran yang panjang dan berbelit. Kemudian awalnya seorang importir daging, sebut saja Ahmad Farhan, mengeluhkan soal tata niaga pengadaan daging di Kementerian Pertanian. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Jatah impor yang ia ajukan hanya sebagian kecil dikabulkan, padahal ia memenuhi semua persyaratan yang diminta. Di antaranya tersedianya gudang penyimpanan dan jalur distribusi. Lalu pada 2011, peta permainan impor daging ini melibatkan pemain utama, yaitu PT Indoguna Utama milik Elizabeth Liman yang mendapat jatah impor terbesar, yakni 3.000 ton. Seorang yang menangani permainan daging ini menyebutkan berlimpahnya kuota Indoguna merupakan buah kedekatan Elizabeth Liman dan Lutfi Hasan Ishak, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera. Seorang pebisnis daging impor mengatakan Lutfi mulai cawe-cawe dalam urusan kuota di Kementerian Pertanian pada akhir 2012, menggantikan Suripto Suswono, salah satu kader PKS yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Lalu belakangan pengadilan membuktikan Lutfi dan Ahmad Fatonah melakukan kejahatan suap dan pencucian uang, meskipun pada awalnya Lutfi sempat membantah hal tersebut. Kemudian datanglah berita menggemparkan yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Ahmad Fatonah, yang kemudian Lutfi Hasan Ishak juga ikut terseret. Lutfi dan Fatonah dituding menerima suap dari PT Indoguna Utama dengan motif yang persis sama dengan investigasi yang ditulis oleh majalah Tempo, yaitu penggelembungan kuota impor. Mahkamah Agung memvonis Lutfi 18 tahun penjara, Ahmad Fatonah 16 tahun penjara, serta Maria Elizabeth Liman yang merupakan Direktur PT Indoguna Utama dihukum 2 tahun 3 bulan penjara. Mereka semua kini mendekap di penjara Sukamiskin di Bandung. Lalu berita kedua, yaitu mega korupsi simulator kemudi. Awalnya skandal ini terkuak ketika para penggarap proyek simulator pecah kongsi. Yang semula pada tahun 2010 proyek digarap PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, perusahaan milik Budi Susanto. Budi yang biasa dipanggil Ndoro oleh Joko, lalu menyerahkan pengerjaan simulator kepada Sukoco S. Bambang, pemilik PT Inovasi Teknologi Indonesia. Kisah ini bermula ketika Sukoco bersua dengan kawan lamanya Andri Teca Pranata, pemilik PT Mega Cipta Nusantara pada 2009. Andri mengenalkan seseorang, yaitu Budi Susanto. Keduanya mengaku sedang mengerjakan proyek simulator kemudi di Korps Lalu Lintas. Andri mengajak Sukoco terlibat membuat desain simulator. Tapi tak lama kemudian perkongsian antara Andri dan Budi ini retak, sehingga Budi meminta Sukoco menyelesaikan proyek.
Sukoco terlibat lebih jauh ketika Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit sejumlah proyek di Korps Lalu Lintas pada Maret 2010. Budi meminta Sukoco menyiapkan laporan pengadaan agar tak menjadi temuan oleh BPK. Imbalannya, Budi menjanjikan proyek baru untuk Sukoco, seperti menemukan durian runtuh pada 2011. Sukoco mendapat jatah proyek simulator senilai 198,6 miliar rupiah. Itu tentu saja tidak gratis. Ada syarat tak tertulisnya. Sukoco wajib menyetor uang ke petinggi kepolisian. Di tengah jalan, perkongsian Budi dan Sukoco ini pun berantakan dan hancur, sehingga teror menghampiri Sukoco. Lalu pada Juli 2011, dibantu pihak kepolisian, Budi menyita rumah Sukoco di Bandung beserta pabrik dan 11 mobilnya. Merasa terancam, istri dari Sukoco pun memilih berkelik yang mengatakan ia mengontrak rumah di Kota Baru Parahyangan selama setahun. Sukoco lalu menyurati Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. Ia meminta bantuan agar perselisihannya dengan Budi ditangani. Respon datang dari Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo. Didik mempertemukan Budi dengan Sukoco. Mediasi ini akhirnya gagal. 5 hari kemudian, Sukoco dijebloskan ke penjara atas laporan penipuan dan penggelapan dari Budi Susanto. Geram bukan kepalang, Sukoco meminta sekretarisnya Rurin menyebarkan dokumen antara lain ke kantor KPK, lalu ke Komisi Kepolisian Nasional, lalu ada aktivis anti korupsi. Belakangan, Markas Besar Polri menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka. Menyalip KPK yang juga mengusut perkara ini, hubungan KPK Polri pun kembali panas. Ujungnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Joko Susilo selama 10 tahun penjara. Mahkamah Agung memperberat hukuman tadi menjadi 18 tahun penjara. Lalu, gimana nasib Sukoco? Setelah bebas bersyarat pada 2014 lalu, sang pembocor ini mencoba menata kembali usahanya yang berantakan. Namun, nasib buruk menghampiri. Sukoco kembali menerima surat panggilan dari KPK pada akhir Februari lalu. Lalu berita ketiga yaitu Villa Jenderal di balik banjir Jakarta. Wartawan Tempo awalnya tergelitik menelusuri sumber banjir. Rupanya kawasan puncak di Bogor sudah tak perawan sehingga air hujan tak lagi bisa diserap. Penyebabnya adalah hutan lindung yang dibabat habis dan dijadikan perumahan serta villa. Ironisnya, villa-villa itu ternyata milik pejabat dan jenderal serta pengusaha di ibu kota. Dan sebetulnya investigasi ini kelanjutan liputan 5 tahun sebelumnya. Tempo bahkan memastikan Gubernur Jakarta Jenderal Sutioso punya villa di Bukit Citamiang, pusat mata air di Kabupaten Bogor yang menjadi hulu Ciliwung dan sungai-sungai lain Jakarta. Sutioso sendiri kini menjadi kepala Badan Intelijen Negara, lalu merobohkan sendiri villanya itu. Dokumen setebal 200 halaman masuk dan diperoleh oleh Cahyo Junaidi pada Maret 2007. Isinya nama-nama pemilik villa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumlahnya mencengangkan, sekitar 1.500 bangunan permanen yang berdiri di atas lahan konservasi. Lalu di dokumen itu ada banyak nama petinggi militer, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, salah satunya Jenderal Wiranto yang paling mencolok. Lainnya ada para purnawirawan seperti mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Suryadi, mantan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Letnan Jenderal Jaya Suparman, dan mantan Panglima Divisi Militer Udayana HBL, mantan Panglima Divisi Militer yaitu Udayana HBL Mantiri. Lalu ada nama lain adalah pejabat Orde Baru, semisal mantan Menteri Kehakiman Otoyo Usman. Sedangkan dari kelompok pengusaha tertulis nama King Yuwono, pemilik King Plaza.
Dokumen berharga itu diperoleh Cahyo dari seorang pejabat Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor. Pejabat yang dikenalnya yang lebih dari 5 tahun itu gregetan karena pemerintah kabupaten mengobrol izin mendirikan bangunan untuk villa di puncak tanpa kajian instansinya. Tak mengherankan jika ada 1.500 villa di sana. Padahal kawasan tersebut berfungsi sebagai daerah resapan yang menahan aliran air ke Jakarta. Jadilah hulu sungai kehilangan penampungan ketika hujan. Air itu tak tertampung oleh sungai-sungai yang mengalir ke laut Jawa lewat Jakarta. Villa di hutan lindung bukan hal baru sebenarnya. Villa Raganada yang menurut dokumen dimiliki oleh Wiranto, menurut penduduk setempat yang mereka jumpai, yang teman-teman dari majalah Tempo ini jumpai di jalan, villa-villa lain juga dimiliki pejabat-pejabat Jakarta. Di depan Villa Raganada terparkir mobil Toyota Alphard Silver bernomor B512UN. Dari perempuan penjaga villa, Cahyo mendapat keterangan bahwa mobil itu milik Rugaya Usman, yaitu istri Wiranto. Rugaya baru saja tiba di villanya dengan memanfaatkan layanan pesan pendek nomor kendaraan. Cahyo mengecek layanan SMS kepolisian Metro Jakarta. Pusat pesan itu mengabarkan nama yang sama dengan pengakuan penjaga tersebut. Dari sejumlah narasumber, Cahyo dan Ramidi mendapat nama para calo tanah yang membeli lahan milik petani dengan harga murah atau merebut tanah negara sebelum menjualnya kepada para pemilik villa dengan harga berlipat-lipat. Tersebutlah nama Haji Teteng dan Elit Wijaya alias Abot. Abot tinggal di kampung Ciburial. Tetangganya menyebut ia preman yang suka berkelahi. Cahyo dan Ramidi pun menyurvei rumahnya. Dia sedang menuang minyak tanah ke jerigen. Mana ada preman menuang minyak tanah, ya kan? Jadi mereka pun mewawancarai Abot. Terlihat seperti Abot ini agak takut kepada Ramidi. Abot pun mengaku mengerjakan pembangunan villa milik Wiranto. Walhasil lebih dari 8 tahun sejak ditulis, Citamiang tidak banyak berubah. Di jalan masuk portal masih ditutup. Menurut Jajang, pemerintah hanya membongkar villa biasa yang menjadi sumber mata pencarian warga Tugu Utara, tapi membiarkan villa milik jenderal dan pengusaha Jakarta. Jangankan dibongkar, puluhan villa dan bangunan milik pejabat dan jenderal di Citamiang disegel pun tidak. Katanya, sebagaimana diberitakan pada koran Tempo Desember 2013. Lalu berita terakhir yaitu penjara khusus yang terbongkar. Liputan selama sekitar 2 bulan itu terbit pada edisi 11-17 Januari 2010 dengan judul Cara Asik Menikmati Penjara. Temuan ini menjadi panduan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ketika melakukan inspeksi mendadak. Sehari sebelum majalah beredar di pasar, inspeksi tim bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu memergoki Ain sedang memperoleh perawatan kecantikan, juga fasilitas khusus untuk terpidana lain. Lalu ada rumah sakit ibu dan anak Bunda Alia yang berdiri tepat di samping penjara khusus perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari lantai tertinggi rumah sakit itu bisa terlihat aktivitas di sebagian sisi penjara, terutama sebuah aula di lantai 3, ruang administrasi rumah tahanan tersebut. Secuil informasi awalnya diperoleh oleh Budi Setiarso, redaktur utama yang ketika itu memimpin kompartemen investigasi dari seorang narasumber pada Oktober 2009. Pada saat itu, ia baru menemui Ain di penjara Pondok Bambu. Budi separuh percaya kepada narasumber tersebut. Ia berkawan dengan pengusaha cukup lama. Sebagian besar informasi yang sebelumnya diberikan juga valid. Kekuatan lobi Ain memperkuat kepercayaan Budi terhadap informasi yang diberikan sang narasumber. Ain ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2008 setelah Jaksa Urip Trigunawan, Ketua Tim Penyelidikan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk Bank Dagang Nasional Indonesia, datang mengambil uang sogokan di rumahnya.
sebelum ditangkap, seperti terungkap dalam rekaman yang disodorkan Jaksa Komisi Anti Korupsi sebagai bukti di pengadilan, Ain menghubungi sejumlah elit politik, petinggi kejaksaan, juga jenderal kepolisian. Pertemanannya dengan tokoh-tokoh politik termasuk lingkaran dalam istana pun ramai menjadi pergunjingan. Berbekal informasi yang secuil tadi, Kompartemen Investigasi mengusulkan rencana liputan ke rapat perencanaan redaksi pada suatu Senin pagi karena bukti awalnya sangat lemah. Rapat menolak dan meminta tim investigasi melakukan verifikasi terlebih dahulu. Cerita paling banyak justru datang dari sipir penjara yang menceritakan Ain suka bagi-bagi uang setiap bulan. Ia juga membawa banyak makanan, suka berlatih menari, dan kabarnya mandi dengan air galon. Memang ada sipir yang tidak suka dengan sifat Ain tadi, ujar Budi Riza. Lalu melalui hasil investigasi yang diterbitkan pada Januari 2010 dengan judul Pondok Bambu Rasa Istana, pada satu kesempatan setelahnya redaktur eksekutif Wahyu Muryadi bertemu dengan Ain. Setelah mengeluhkan liputan membuatnya dipindahkan ke Pondok Bambu dari Pondok Bambu ke Lembaga Permasyarakatan Tangerang, Banten. Mungkin itu saja review berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.